Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, kali ini kita berkesempatan untuk melalui acara program podcast yaitu Om Jack, obrolan jaksa menarik. Selamat datang. Nah, baik, Kejaksaan Negeri Makassar ini hadir untuk mengedukasi sekaligus memberikan penerangan hukum dan upaya preventif kepada masyarakat dengan tujuan meningkatkan literasi tentang hukum serta memahami batas-batas hukum sebelum menjadi tindak pidana hukum. Nah, untuk itu, sebelum kita melangsungkan ke kegiatan podcast pada pagi hari ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Andi Azilena Madrika, selaku host yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Untuk itu, sebelum kita memulai, mungkin kita bisa berpantun dulu kali ya, biar lebih semangat lagi. Pergi ke pasar membeli pita. Cakep. Jangan lupa membeli durian. Cakep. Selamat datang di Om Jack, obrolan menarik seputar penegak hukum dan keadilan. Nah, Sobat Hukum, kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat inspiratif tentunya. Untuk itu, mari kita sambut kedua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Andi Hairul Fahmi, SH, selaku Kepala Subseksi Bagian Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar. Pak, selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Ya. Dan untuk narasumber kedua kita yaitu Muhammad Syahrul Ramadan sebagai POV dari masyarakat dan juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Selamat datang Syahrul. Ya, halo Kana. Terima kasih kepada kedua narasumber kita karena telah menyempatkan waktunya untuk datang dan meluangkan waktu untuk bisa menghadiri podcast pada pagi hari ini. Untuk itu, tema podcast kita pada pagi hari ini yaitu menjaga keseimbangan hak di era digital melalui perspektif hukum pidana. Untuk itu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait topik yang akan dibahas pada pagi hari ini. Adapun topik yang pertama yaitu mengenai penghakiman di media sosial atau trial by social media. Yang kedua, kritik presiden dan pasal penghinaan presiden. Dan topik yang ketiga yaitu penyalahgunaan AI atau artificial intelligence. Apakah sudah siap kedua narasumber kita? Insya Allah sudah siap. Oke, sebelum itu mungkin bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Syahrul sendiri Alhamdulillah bagaimana? sama-sama Pak Fahmi sehat juga. Oke, masih semangat ini menjalani untuk Harus semangat, Oke, wajib. harus semangat ya. Pak. Wajib itu wajib. Oke, jadi mungkin kita langsung ke pertanyaan saja dan pertanyaan ini kita rampungkan dari beberapa teman-teman dan juga POV masyarakat untuk sebenarnya kita lebih mau tahu apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Sebenarnya apa sih, bagaimana sih aparat penegak hukum dan juga masyarakat melihat situasi terkait isu-isu yang terjadi tentang hukum di masyarakat. Untuk itu, di topik yang pertama mengenai konflik hak. Pertanyaan yang pertama, kapan sebuah komentar ini masih dapat dianggap sebagai kritik atau opini? Dan kapankah komentar itu dapat berubah menjadi pelanggaran terhadap nama baik seseorang? Mungkin Bapak Fahmi bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, terima kasih host. Jadi begini, pertanyaan menarik ini. Kapan komentar itu menjadi kritik dan kapan dia berubah menjadi suatu yang dapat dipidanakan? Iya, Pak. Ini kan kadang orang masih bingung ini antara kebebasan berpendapat dengan pidana. Iya. Jadi di era demokrasi ini semua orang atau warga negara itu memiliki hak untuk menyuarakan pendapatnya. Tentu saja ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Bukan berarti kebebasan itu ya boleh bablas, tetap harus ada batasan-batasan yang diberikan. Kritik itu tidak melanggar ketentuan pidana. Pada dasarnya semua orang berhak memberikan pendapatnya. Kapan dia menjadi pidana? Ketika ada hak orang lain yang dilanggar di situ. Misalnya sebagai contoh, ketika komentar yang diberikan itu sudah mengarah kepada fitnah atau berupaya untuk menjatuhkan secara personal atau pribadi seseorang, itu sudah masuk ke ranah pidana. Ketika kita mengkritik kebijakan, itu saya rasa itu bukan masuk pidana.
Tetapi ketika kita sudah menyerang personalnya, kita sudah apalagi sudah sampai ke memberikan hoax, Ya. nah, itu baru masuk ke ranah pidana. Jadi pada prinsipnya komentar itu ketika kita berkomentar itu belum masuk ranah pidana, tetapi substansi dari komentar itu kitalah yang menentukan apakah ini masuk pidana atau tidak. Ketika kita memberikan komentar yang benar atau lebih tepatnya mengkritik untuk membangun, itu tidak dapat dipidana. Tapi ketika sudah jatuhnya ke fitnah, penyebaran hoax dan sebagainya, itu baru masuk ke pidana. Kurang lebih begitulah, Mbak. Oke, baik Pak. Berarti ini lebih ke bagaimana seseorang dapat menyampaikan opini atau berkomentar dengan layak. Apalagi kan sekarang arus informasi itu secepat itu ya Pak, Betul. menyebarluaskan. Jadi sebaik-baiknya manusia lebih baik kita menggunakan media sosial Dengan bijak. Iya, betul sekali Pak. Terima kasih. Mungkin saya beralih ke Syahrul. Apakah ada tanggapan atau mungkin ada pengalaman terkait komentar yang sudah melenceng atau sudah melanggar privasi seseorang? Mungkin ada yang bisa ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan ke Bapak Fahmi? Oke, baik, terima kasih host karena sudah diberikan kesempatan. Tadi saya sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Fahmi. Beliau sudah menerangkan konsep demokrasi dan kebebasan itu seperti apa. Bebas belum berarti kita nggak punya batasan. Kita harus tetap punya batasan. Batasan itu apa? Yaitu undang-undang itu sendiri. Nah, mungkin saya Pak mau berangkat ke sebuah peristiwa yang lebih konkret lagi. Tadi sudah disampaikan konsep dan materinya seperti apa. Nah, biar lebih mengerucut, saya mau menerangkan sedikit peristiwa konkret yang terjadi di pengalaman saya pribadi. Baik, simpel begini Pak. Saya pernah mengalami suatu peristiwa di mana mobil saya ditabrak dari belakang. Oke. Terjadilah cekcok antara saya sebagai korban dan pelaku yang menabrak di belakang. Oke. Terus ketemulah solusi bahwa, dan saya tahu si pelaku ini mempunyai keterbatasan secara ekonomi. Jadi kebijakan dari kami berdua itu sang pelaku hanya menanggung 10% dari total kerugian. Nah, singkat cerita, berselang 1 bulan itu tak ada itikat baik dari si pelaku ini. Mau menempuh jalur hukum itu bakal lebih mahal, dan ada keterbatasan ilmu juga di sana. Entah karena ada dorongan pribadi ya Pak, karena tidak ada itikat baik dari si pelaku, makanya saya berpikir pas saya viralkan aja ya ini pelaku biar ada itikat baiknya gitu. Karena di sisi lain saya punya keterbatasan ekonomi yang menempuh jalur hukum itu sangat sulit dan rumit gitu Pak. Nah, bagaimana sesuai dengan tema menjaga keseimbangan hak di era digital melalui perspektif hukum pidana. Nah, bagaimana hukum pidana itu memandang peristiwa yang saya sampaikan tadi Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini, kembali lagi ke tema yang tadi sempat dibahas juga oleh host, ada namanya trial by social media ya, trial by social media. Jadi ada tren nih yang akhir-akhir ini sering muncul. Terkadang ketika ada peristiwa itu lebih senang untuk memviralkan. Iya. Dia lebih senang untuk mendapat dukungan di sosial media daripada menempuh jalur hukum itu sendiri. Nah, lebih instan kan Pak. Ya. Satu, lebih instan. Kedua, terkadang juga untuk mencari perhatian. Iya, betul. Kadang ya istilahnya gini, mau jadi artis dadakan juga bisa ketika mendapat sorotan yang tiba-tiba. Tapi begini, ketika ada peristiwa pidana, itu kita sudah diatur di dalam hukum acara, ada namanya criminal justice system. Jadi sudah jelas ada terkait dengan contoh konkret yang disampaikan tadi oleh narasumber juga. Ini mengatakan bahwa pengalaman pribadinya pernah ditabrak dan kemudian tidak ada pertanggungjawaban. Padahal sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa solusinya gini loh, ada 10% biaya ganti rugi dan sebagainya. Namun karena tidak dilaksanakan, makanya dia berpikir daripada saya tempuh jalur hukum yang mungkin ribet, ya tadi dibilang mungkin biayanya mahal, bukan biaya yang ini ya, biaya berperkaranya mungkin biayanya ketika dia harus bolak-balik ke
bayar bensin gitu, Pak. bayar akomodasi Makan. perjalanan dan Akomodasi. sebagainya. Akomodasinya. Mungkin menyita waktu juga ya Iya, ketika betul. diperiksa. Jadi dia berpikir lebih instan, lebih baik viralkan saja. Iya. Ya, semoga harapannya semoga ketika dia viral dia berikan ganti rugi atau paling tidak ada sanksi sosial yang didapat oleh si pelaku. Iya. Mungkin pemikiran instannya kayak Betul. begitu. Yap. Sepakat. Tadi saya sampaikan bahwa tidak semua hal itu atau pada prinsipnya yang ketika kita berkomentar di sosial media itu masuk ke ranah pidana. Kapan dia berubah jadi pidana? Ketika itu sifatnya pencemaran nama baik atau menyebarkan hoax dan sebagainya. Sekarang pertanyaan saya, tujuannya apa? Apakah yang disebarkan itu mengandung hoax atau pencemaran nama baik? Gak ada Pak mungkin. Kalau soal hoax ya Pak, mungkin itu suatu peristiwa yang benar dan terjadi seperti itu. Tapi mungkin ada di masyarakat sedikit misinformasi terkait pencemaran nama baik. Kadang orang beranggapan menyebarkan meskipun benar itu pencemaran nama baik Pak. Nah itu yang. Nah sekarang pada prinsipnya ketika kita memberitahukan sesuatu yang benar itu tidak masuk ke dalam ranah pidana. Oke. Kecuali dia sudah ditambahkanlah bumbu-bumbu dramatis di situ biar menarik perhatian. Kan kadang suatu berita itu diberikan bumbu dramatis sedikit biar cepat viral dan sebagainya. Nah, kadang bumbu-bumbunya inilah yang menjadi penyebab ada pidana di dalamnya. Tetapi sepanjang yang disampaikan itu adalah benar, menurut pribadi saya itu tidak dapat dipidana. Berarti sudah tercerahkan nih Pak terkait unsur pidananya seperti apa. Ada hoax selama itu yang kita sampaikan benar itu tidak dapat dipidana, dan selama itu tidak ada hal yang dilebih-lebihkan terkait pencemaran nama baik itu boleh-boleh saja. Berarti gitu ya kurang lebih maksudnya Pak. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi itu tadi tanggapan yang diberikan oleh kedua narasumber kita. Karena kan sekarang Pak, banyak sekali orang yang bilang kalau misalkan nggak viral itu nggak ada keadilan, atau istilahnya no viral no justice. Ya, betul. Nah, jadi itu sebenarnya bagaimana masyarakat harus menghindari hal tersebut ya Pak. Apalagi tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi sebenarnya begini juga. Ada gium atau apa yang mengatakan bahwa no viral no justice itu juga sebenarnya sesuatu hal yang harus kita berikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa penegakan hukum itu tidak sesederhana itu loh. Ada proses yang harus dilaksanakan. Ada asas yang harus kita laksanakan, namanya asas praduga tak bersalah. Tidak bisa kita lihat sesuatu viral langsung kita memberikan judge, wah orang ini salah nih, orang ini harus dihukum. Kenapa APH atau aparat penegak hukum ini lambat? Karena kita harus memastikan bahwa orang yang akan dihukum ini adalah orang-orang yang betul harus bertanggung jawab. Kenapa? Kita mengenal ada gium begini. Lebih baik membebaskan 10 orang bersalah daripada kita menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Berarti ada betul-betul proses yang harus kita hormati. Ada namanya penyelidikan, ada namanya penyidikan, kemudian masuk ke ranah penuntutan, kemudian terakhir ada vonis dari hakim. Memang ribet. Tidak sesederhana kita ketika menonton sesuatu yang viral, kemudian semua beramai-ramai komentar, wah ada apa nih, kenapa yang ini dibiarkan? Apakah harus nunggu viral dulu baru diproses? Sebenarnya bisa saja sementara diproses, cuman kan tidak mungkin semuanya prosesnya kita up ke media. Karena ada beberapa hak yang tadi yang perlu kita jaga. Termasuklah hak tersangka ini yang wajib dia diperlakukan tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa dialah bersalah. Betul sekali Pak. Berarti ini sangat sejalan dengan prinsip hukum yang mengatakan due process of law. Betul. Biarkanlah proses hukum itu berjalan sampai putusannya. Putusannya ada yang berkekuatan hukum tetap. Betul, sepakat. Oke, jadi sebenarnya ini bagus sekali ya Pak terkait pertanyaannya, karena dari sini kita juga sudah bisa menentukan titik terangnya bagaimana ketika
terjadi permasalahan tersebut dan jawaban dari kedua narasumber sangat-sangat luar biasa. Untuk itu mungkin kita akan melangkah ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang topik penghinaan presiden, Pak. Karena sekarang kan banyak sekali orang-orang yang sudah bisa berkomentar dan sudah bisa menjadi hakim melalui media sosial. Dan ini juga salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat. Nah, untuk itu ada pertanyaan. Sebenarnya apa sih tujuan adanya aturan mengenai penghinaan presiden, dan apakah keberadaan pasal penghinaan presiden ini berpotensi membatasi kebebasan berpendapat masyarakat? Bagaimana tanggapannya, Pak? Baik. Kalau hostnya ini ambil jurusan apa? Hukum. Asik nih. Berarti paling tidak sudah pernah dengar ada hierarkis peraturan perundang-undangannya. Ya. Iya, sudah, Pak. Kalau nggak salah itu diatur di dalam pasal 17 di peraturan pembentukan perundang-undangan. Nomor 1 apa? Undang-Undang Iya. 1945. Undang-Undang Dasar tahun 1945. Artinya tidak ada lagi hukum yang paling tinggi secara hierarkis dari Dibanding Undang-Undang Dasar. Ya, Dasar. betul. Kemudian di bawahnya diatur lagi ada Tetap ada MPR. TAP MPR dan terus sampai ke peraturan daerah paling bawah. Di Undang-Undang Dasar atau aturan tertinggi kita ada diatur terkait dengan kebebasan berpendapat. Itu adalah hak asasi warga negara. Artinya negara yang sudah mengusung konsep demokrasi ini sudah memberikan aturan atau kebebasan kepada warga negara untuk memberikan pendapatnya. Apakah pendapat ini akan dikekang? Tentu saja tidak, karena kita sudah menganut asas demokrasi. Semua suara itu wajib dihargai. Nah, kenapa sih si pembuat undang-undang ini atau peraturan ini membuat aturan terkait dengan penghinaan presiden? Mungkin secara konsep presiden itu adalah kepala negara. Apakah mungkin ibaratnya dalam rumah tangga ini kepala rumah tangga nih, itu orang-orang yang di rumahnya saja itu bisa seenaknya mengolok-olok, menjatuhkan harga dirinya di depan biar tetangga-tetangga bisa lihat nih. Wah, orang di rumahnya sendiri juga tidak hargai dia kok. Gimana kita mau hormati negara ini? Gimana kita mau hormati rumah itu? Wong ininya kok kepala rumah tangganya saja dihina-hina gitu. Kenapa? Karena ada marwah yang kita jaga di sini. Marwahnya sebagai kepala negara, bukan marwahnya dia sebagai pribadinya, tetapi karena kapasitasnya dia sebagai kepala negara. Bukan berarti dia hak kebebasan berpendapat yang diatur di Undang-Undang Dasar ini kita mau kekang. Tidak. Bedakan kritik sama menghina. Betul sekali, Pak. Ini masih kadang yang bingung masyarakat. Yap. Sulit Iya. membedakan. Sepakat. Kapan sih ketika dia mengkritik dikatakan mengkritik, kapan dia dikatakan sebagai menghina? Betul. Kita mau katakan, kebijakan presiden untuk membuat kebijakan ini itu merugikan masyarakat. Itu tidak dapat dipidana. Itu namanya kritik. Tapi ketika kita sudah menyerang pribadinya, wah jalannya kayak gini, wah orangnya kayak gini, kayak misalnya disamakan dengan hewan lah. Apakah itu dinamakan kritik? Sudah melenceng itu. Sudah Pak. melenceng. Iya. Nah, itulah. Jadi sebenarnya harus dibedakan dulu mana kritik, mana yang menghina. Yang diatur di dalam undang-undang itu larangan mengkritik atau menghina. Menghina. Bukan Menghina. Mengkritik dilarang tidak? Tidak. Karena kita punya kebebasan untuk berpendapat dan Nah, beropini. itu. Jadi ada marwah yang harus dijaga. Kebijakan boleh kita kritik. Tetapi ketika sudah melenceng dari kebijakan, apalagi tujuannya untuk menjatuhkan martabat seseorang, itulah sudah masuk ke ranah pidana. Betul sekali, Pak. Apalagi sekarang sebenarnya masih sulit. Mungkin beberapa orang itu masih sulit untuk bisa membedakan yang mana sih kritik, Betul. yang mana sih penghinaan. Karena mungkin seseorang itu beranggapan kayak sama aja sebenarnya kita bebas aja berpendapat. Jadi apapun yang kita keluarkan dari mulut itu sebenarnya pendapat juga. Padahal ada dua perbedaan di antara kritik dengan penghinaan.
Kritik tujuannya membangun, Ya. menghina tujuannya menjatuhkan. Betul Oh, sekali I see. Pak. Itu yang perlu dipahami ya sebenarnya sama masyarakat di luar sana. Apalagi orang-orang yang sudah pandai untuk menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi. Mungkin itu Pak tanggapan dari saya. Mungkin dari Syahrul ada tanggapan tersendiri? Terima kasih karena mungkin saya sangat sepakat dengan apa yang tadi disampaikan sama Bapak Fahmi. Beliau sudah menjelaskan terkait dasar secara konstitusi itu bahwa kritik itu bukan sesuatu yang ilegal. Betul. Kritik adalah sesuatu yang legal dan dilindungi oleh hukum. Dan tentu orang mengkritik, apalagi presiden atau pejabat ya, pasti ada kepentingan yang ada di dalam di situ. Entah itu kepentingan umum kah atau kepentingan pribadi. Nah, tentu berbicara tentang hukum, hukum itu menjamin bagaimana setiap kepentingan berjalan secara seimbang, tidak berat sebelah. Sesuai dengan tema kita, menjaga keseimbangan hak di era digital. Nah, tentu kepentingan itu akan menghasilkan suatu peristiwa hukum yang akan berakibat hukum. Dalam peristiwa hukum ini ada yang terlibat antara subjek hukum dan sosiologi hukum. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, terkait penghinaan presiden ini, ada kritik yang disampaikan, ada sebuah gejolak internal atau gejolak pribadi yang ingin disampaikan. Nah, memandang peristiwa ini Pak, kira-kira bagaimana hukum memandang antara kepentingan subjek hukum ini dan dorongan dari aspek sosiologi hukum itu? Karena sosiologi hukum itu kan berbicara tentang bagaimana masyarakat menaati hukum, bagaimana apa faktor-faktor yang membuat masyarakat tidak menaati hukum. Nah, bagaimana kira-kira Pak terkait peristiwa yang tadi saya sampaikan? Jadi begini, kalau kita berbicara mengenai pidana, itu tidak terlepas dari ada namanya mens rea, ada namanya actus reus. Mens rea ini terkait dengan kehendak batin atau niat. Kemudian ada namanya actus reus atau pelaksanaan. Jadi perbuatan pidana itu selalu kita melihat apa sih kehendak atau tujuan yang ingin digapai dari perbuatan itu. Ketika yang dilaksanakan itu tujuannya adalah untuk mengkritik ke suatu kebijakan agar kebijakan itu diperbaiki lagi biar lebih bermanfaat ke masyarakat, itu tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana. Kenapa? Mens rea, kembali ke mens rea. Mens rea itu adalah kehendak batin atau niat jahat. Jahat. Apakah tujuannya memang ada kejahatan di dalamnya? Belum tentu. Nah, kalau kita bicara soal sosiologi lagi nih, ini sebenarnya banyak aspek yang mempengaruhi. Banyak banget. Mungkin ada kepentingan-kepentingan juga yang terselip di dalamnya. Bisa saja ada kepentingan politik atau Ya, sebagainya. Itu sepakat. kita tidak tahu. Bisa saja ada banyak kepentingan yang disusupi di dalamnya. Makanya kembali lagi melihat dari mens rea-nya. Dari mens rea ini akan kita nilai, kemudian kita korelasikan dengan actus reus atau perbuatannya. Ya, tindakan nyatanya. Tindakan nyatanya, ketika tindakan nyatanya sudah tujuannya hanya untuk mencari keributan, huru-hara dan sebagainya, berarti bukan lagi tujuannya untuk mengkritik. Kembali lagi saya katakan tadi bahwa kritik itu tujuannya adalah untuk membangun, sedangkan selebihnya itu adalah menjatuhkan. Mungkin istilahnya lebih ke apa lagi? Makar ya Pak? Gitu. Makar. Bisa jadi. Bisa jadi. Oke. Makanya saya bilang diperlukan ada namanya penyelidikan, diperlukan ada namanya penyidikan. Ada proses yang harus kita hargai di situ. Kita tidak bisa. Kalau kembali lagi ke tema sebelumnya yang mengatakan bahwa trial by social media, kita tidak sesederhana itu melihat suatu peristiwa. Kita harus dalami lagi apa sih mens rea-nya. Kemudian perbuatan melawan hukumnya atau actus reusnya itu kayak bagaimana. Kemudian kita konstruksikan menjadi satu peristiwa yang akan kita nilai. Benar tidak ini suatu perbuatan tujuannya pidana ataukah memang ini dia gunakan haknya untuk melakukan kritik? Berarti sudah lumayan tercerahkan nih Pak karena sudah mulai mengerucut lah
Karena tadi sudah disampaikan secara konstitusi itu hak kita berpendapat seperti apa, dan terkait spesifik pasal penghinaan presiden ini, artinya kita boleh menyampaikan kritik atau saran terhadap presiden asalkan tidak melenceng dari apa yang sudah diatur gitu Pak. Ya. Oke, mungkin lanjut ke host. Oke, sebenarnya ini juga yang sering menjadi perdebatan ya Pak di sosial media, dan kebetulan yang topik tadi yang kita bahas itu berhubungan dengan topik yang ketiga. Apa itu? Nah, di mana orang-orang ini sering memanfaatkan yang namanya AI. Jadi, bagaimana caranya masyarakat ini menggunakan AI itu untuk mengarah ke yang lebih positif? Karena kan untuk penghinaan sebenarnya itu Pak, biasa orang-orang itu memanfaatkan AI untuk lebih ke penyebaran hoaxnya sudah melampaui batas untuk penggunaan AI. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana hukum Indonesia ini merespon fenomena seperti deepfake, AI voice, atau penyebaran informasi palsu berbasis AI? Baik, ini menarik nih Mbak. Apalagi untuk anak zaman now nih yang sudah melek Gen Z yang sudah melek terkait tentang teknologi. Betul. Saya selalu mengibaratkan begini. AI itu saya selalu ibaratkan sebagai pisau. Pisau di tangan seorang chef akan menghasilkan makanan yang enak. Betul. Pisau di tangan di tangan Psikopat. ini psikopat Beda. Sudah jauh cerita. sudah jauh. Padahal alat yang digunakan adalah alat yang sama-sama Betul. pisau. Iya. Analoginya begitu, Saudara Nana. AI di tangan yang tepat itu sangat bermanfaat. Begitupun sebaliknya, AI ketika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu sangat berbahaya juga. Betul sekali Pak. Sebagai contoh, saya pun dalam melaksanakan tugas sehari-hari itu selalu memanfaatkan AI juga. Mungkin untuk membaca putusan yang 1000 halaman itu memerlukan waktu yang sangat lama. Karena saya membutuhkan AI untuk merangkum dari 1000 itu hingga beberapa halaman untuk bisa saya baca dengan cepat dan sebagainya. Itu adalah bentuk kita memanfaatkan AI dengan bijak. Betul. Tetapi ada juga namanya deepfake dan sebagainya, ada voice cloning Ya. Iya. yang berupaya untuk melakukan penipuan, tindak pidana dan sebagainya. Sebagai contoh, kemarin mungkin kita lihat viral banyak yang ke rumahnya Baim Wong yang katanya menerima hadiah, terus Baim Wong mengatakan saya tidak pernah memberikan hadiah ini nih, atau tidak pernah mengadakan kuis ini. Iya, betul Pak. Kan banyak yang tiba-tiba dapat video call dari Baim Wong atau dari artis-artis lain yang mengatakan bahwa dia memenangkan hadiah. Itu adalah salah satu bentuk contoh nyata Tindak pidana. berbahayanya menggunakan AI kalau disalahgunakan. Iya. Terus kita tadi pertanyaannya host, bagaimana dengan hukum di Indonesia mengatur itu? Perlu diakui bahwa secara spesifik hukum di Indonesia itu belum mengatur terkait dengan AI. Jadi dinamika pidana yang terjadi atau peristiwa pidana yang terjadi di masyarakat itu kadang bergerak jauh lebih cepat daripada peraturan yang dibuat. Ya. Tapi bukan berarti orang bebas. Wah, mentang-mentang belum ada yang mengatur spesifik tentang AI ataupun ini, dia bisa melakukan tindak pidana. Tentu saja itu masih bisa kita pidana. Kenapa? Sebagai contoh tadi yang kayak Baim Wong itu ya. Pada prinsipnya tindak pidana yang dilakukan adalah penipuan. Betul. Penipuan sudah terjadi beribu-ribu tahun yang lalu. Itu sudah diatur sejak lama. KUHP. Yang digunakan ini cuma alat AI. Tetapi kita masih bisa jerat dia dengan penipuan. Masih bisa ada unsur delik yang terjadi di dalamnya. Mungkin ada beberapa tantangan yang terjadi ya. Misalnya mungkin bagi aparat penegak hukum untuk mencari dalang di balik AI ini lebih sulit lagi. Tapi bukan berarti ketika ditemukan dia bisa bebas. Kemudian yang kedua, mungkin dari sisi pembuktian nanti di pengadilan, ya penuntut umum pasti memerlukan ahli
untuk menjelaskan bahwa betul yang dilakukan ini adalah tindak pidana. Kemudian bagaimana cara kita membuktikan bahwa orang yang didakwakan ini adalah orang yang menginisiasi AI itu. Karena bisa saja orang yang terdakwa ini akan mengatakan, kok saya didakwakan sebagai penipu Pak, sedangkan saya tidak bicara apa-apa. Yang bicara itu kan AI. Iya. Iya, betul, Pak. Tapi kan AI ini tidak bergerak sendiri. Pasti kan ada yang menginisiasi. Ada hanya alat. Hanya alat. Ibarat tadi pisau itu loh. Ya kita harus mencari tahu siapa yang menginisiasi ini. Tidak mungkin dong AI punya inisiatif sendiri melakukan penipuan terus hasil penipuannya dikemanakan. Ya. Pasti kan umurannya juga pasti ada orang nyata yang memanfaatkan itu. Artinya gini kan Pak, semakin tahun itu yang namanya AI, artificial intelligence ya, buatan, dia semakin tahun semakin bias, semakin rawan disalahgunakan. Betul. Karena semakin canggih. Betul. Nah, kenapa? Apalagi AI ini bisa meniru bentuk wajah, suara, gerak sespesifik layaknya seperti manusia. Nah, kenapa Pak? Menurut Bapak, kira-kira kenapa AI ini tidak dijadikan saja sebagai subjek hukum? Nah, kira-kira bagaimana itu Pak? Baik. Karena dia semakin tahun seperti manusia gitu Pak. Pertanyaannya sebenarnya ini agak menarik ini. Kenapa AI kita tidak jadikan saja sebagai subjek hukum? Iya. Betul. Baik, sekarang begini. Apakah AI ini berbentuk nyata atau tidak? Tidak. 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 Terus kalau misalnya nih, tadi dikatakan dia tidak berbentuk nyata. Yang mau dihukum apanya? Dia kan cuman Nyata dalam artian secara fisik atau apa? Oke. Terus siapa yang mau dipidana? Siapa yang mau diminta pertanggungjawaban? Ya juga sih. Ya, betul. Ya. Mungkin AI kadang bisa berpikir lebih cepat daripada manusia. Ya. AI bisa meminimalisir kesalahan dibandingkan manusia. Tetapi tidak semua hal bisa dilakukan oleh AI. Ada beberapa, taruhlah pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh AI. Kenapa? Karena sebagai contoh APH lah, aparat penegak hukum. Mungkin AI bisa membantu jaksa dalam membuat tuntutan. Mungkin AI bisa membantu hakim dalam memberikan putusan dan sebagainya. Tetapi dia tidak bisa benar-benar menggantikan jaksa ataupun hakim. Kenapa? Karena dalam proses penegakan hukum itu kita tidak hanya sebatas melihat dari aturan saja, tetapi kita harus melibatkan juga perasaan. Betul sekali. Nah, Intuisi perasaan manusia. inilah yang tidak dimiliki oleh AI. Dia cuma memiliki kecerdasan intelektual saja, tetapi dia tidak memiliki kecerdasan emosional. Kalau kata pimpinan kami, Pak Jaksa Agung, keadilan itu tidak ada di dalam buku. Keadilan itu ada di dalam hati nurani. Penegakan hukum itu kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata kuda, kita hanya melihat dari aturannya aja. Seorang pencuri, ya udah hukum 4 tahun, tak selesai. Tidak bisa begitu. Mungkin AI akan mengatakan demikian. Oh, dia mencuri sekian juta, berarti hukumannya 3 tahun. Tetapi bagaimana ketika seorang suami melihat istrinya mau melahirkan, sementara dia tidak punya tabungan, dia tidak punya uang. Sisi lain, ada hal urgent yang harus dia lakukan. Di dalam keadaan kebingungan itu, dia kemudian jalan, dia melihat ada sepeda motor. Karena pikirannya sudah kalang kabut begitu, akhirnya dia mengambil motor itu, dicuri, dijual. Kemudian dia gunakan untuk segera membawa istrinya ke rumah sakit untuk proses persalinan. Apakah AI bisa menilai itu? Saya tidak pernah mengatakan bahwa perbuatan orang ini itu benar. Iya, betul. Tidak. Perbuatannya tetap salah. Tetapi bisa tidak kita samakan orang mencuri karena mau mabuk-mabuk atau pesta-pesta Dengan orang yang mempunyai kebutuhan yang urgent. Kita tidak pernah membenarkan perbuatan mencurinya. Tetapi kembali lagi kepada mensreanya. Apakah keadilan itu sudah kita rasakan ketika kita menghukum dia sama-sama? Taruhlah 3 tahun.
Terus ketika kita menghukum orang ini yang istrinya melahirkan tadi 3 tahun, sekarang bagaimana nasib dengan anaknya yang baru lahir dan istrinya yang masih tahap pemulihan? Siapa yang mau menafkahi dia? Bagaimana untuk kebutuhan anaknya nanti? Ada banyak aspek yang Banyak aspek yang harus kita nilai. Sekarang kita lihat, mampu tidak AI menciptakan perasaan-perasaan begitu? Tidak. masih membutuhkan intuisi manusia. Betul. Oke. Makanya kenapa pimpinan kami itu, pimpinan tertinggi Pak Jaksa Agung selalu menyampaikan bahwa dalam setiap proses penegakan hukum selalu libatkan hati nuranimu. Kenapa? Perasaan keadilan itu tidak pernah ada di dalam buku. Percuma kita melihat hanya sebatas dari undang-undang atau aturan saja. Makanya kenapa ada namanya restoratif justice. Karena ada pergeseran paradigma. Bukan lagi tujuan kita menegakkan hukum pidana itu untuk menghukum seseorang biar ada efek jera atau memberikan dia efek balas dendam. Tidak. Kita berupaya untuk bagaimana mengembalikan ke keadaan yang semula. Karena sebagai contoh tadi itu, ya kita berupaya bagaimana korban kembali dikembalikan haknya, kemudian pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Ya, karena mungkin secara ini kita sudah banyak melakukan restoratif justice. Sebagai contoh yang tadi itu ada yang terpaksa mencuri karena istrinya mau melahirkan. Itu kita bagaimana prosesnya kita lakukan restoratif justice. Oke. Oke. Baik Pak, sebenarnya bagus sekali ya Pak tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya manusia itu tidak akan bisa tergantikan sama sekali dengan yang namanya AI. Untuk itu mungkin pembahasan kita sudah mencakup semua dari ketiga topik yang dimana tadi ada mengenai konflik hak, penghinaan presiden, dan juga terkait artificial intelligence. Nah, untuk itu saya sebagai host mengucapkan sangat-sangat berterima kasih kepada kedua narasumber kita karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan beberapa insight, dan semoga penonton juga bisa mendapatkan insight yang baru lagi, bisa lebih memahami terkait batasan-batasan hukum yang harusnya kita sudah pelajari, dan juga kami berharap bahwasanya masyarakat ini sudah bisa membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan. Untuk itu dengan adanya podcast ini bukan sekedar kita membahas tentang apa sih isu yang lagi viral, tetapi ini juga dapat membangun pemahaman bahwa setiap kebebasan di ruang digital itu selalu berdampingan dengan tanggung jawab hukum. Betul. Nah, melalui perspektif dari kedua narasumber kita yang dimana yang satu merupakan mahasiswa hukum juga sebagai masyarakat, dan juga aparat penegak hukum Bapak Fahmi sebagai jaksa ini dapat membantu masyarakat untuk lebih open-minded lagi terkait hal-hal yang memang seharusnya kita lebih aware lagi sebagai masyarakat. Nah, untuk itu masyarakat juga diharapkan lebih bijak menggunakan teknologi, apalagi sekarang arus informasi itu bertebaran dengan sangat pesat. Untuk itu kami selaku host dan juga narasumber pamit undur diri. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semua pendengar Om Jack atau obrolan menarik jaksa. Untuk itu terima kasih semua telah mendengarkan. Terima kasih kepada narasumber kita. Terima kasih host. Terima kasih. Dan terima kasih kepada Kejaksaan Negeri Makassar. Sampai jumpa di podcast berikutnya. See you.